Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهرين رضي الله عني وأنكم عن المسلمين ثم قال رضي الله عنه. الفصل الأول في فضيلة الذكر. Bermula fasal yang pertama pada menyatakan zikir dan kemuliaannya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya hai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingatlah atau sebutlah oleh kamu akan Allah Subhanahu wa ta'ala akan sebutan yang banyak. Nah, ini perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Berarti orang-orang yang dikhususkan oleh Allah, ditakdir oleh Allah, orang itu selalu basah bibirnya untuk berzikir kepada Allah. Merekalah orang yang dikhitab oleh Allah, orang yang beriman. Nah, jadi ciri orang yang sempurna keimanannya adalah orang yang senantiasa bibirnya itu basah daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau di Al-Quran itu ada kalimat ya ayyuhan nas. Nah, ya ayyuhan nas berarti itu diperuntukkan untuk manusia, semua manusia umum. Nah, baik inya muslim, baik inya kafir, baik inya fasik, baik orang yang sempurna keimanannya, ya ayyuhan nas. Tapi kalau Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, maka ini khitab dikhususkan untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita seberataan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keimanan yang sempurna, yang memudahkan mulut kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di antara manfaat zikir di dalam kitab Lubabul Hadis itu disebutkan zikrullahi alamul iman. Nah, jadi zikir itu adalah benderanya keimanan. Nah, zikir itu adalah lambangnya keimanan. Jadi kalau kita hendak melihat akan orang yang bagus keimanannya, bagus hatinya, maka lihat daripada zikir orang tersebut. Nah, kemudian di hadis Nabi lagi disebutkan wa bara'atum minan nifaq, dan zikir itu dapat membebaskan kita daripada sifat kemunafikan. Nah, di antara tanda-tanda kemunafikan satu, idza haddatsa kadzaba. Apabila inya bepander banyak dustanya. Bepander nih mulai awal dusta aja kada diimit sagan isuk. Ulang dusta tuh diimit-imit isuk pulang berdusta kayak itu. Nah, jangan diulur terus dusta aja. Nah, idza haddatsa kadzaba itu tanda kemunafikan, bila bepander banyak dustanya. Wa idza wa'ada akhlafa. Nah, apabila inya berjanji akhlafa, ia mengingkari akan janjinya. Nah, bepadah hendak mengawini, soalnya kada jadi. Nah, duitnya kada ada. Nah, yang ketiga tanda kemunafikan wa idza tumina khana. Apabila ia diamanati akan sesuatu, apabila ia dipercayai akan sesuatu, khana, maka hianatlah ia. Nah, ini tanda-tanda kemunafikan.
Nah, jadi dengan zikir yang disebutkan tadi, maka itu dapat membebaskan kita daripada sifat kemunafikan. Nah, hendak inya satu tadi, hendak berdusta ketika bepender, inya keingatan wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah menjadi saksi kadawani berdusta. Nah, karena inya ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hendak menjanjii orang, takutan kada kawa memenuhi janji. Kenapa jadi takutan? Lantaran ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu manfaat zikir itu. Muolah kita kada wani hendak bermacam-macam. Nah, apabila inya diamanahi orang, kada wani menyalahi akan amanah tersebut. Nah, kada wani. Apa sebab? Karena takut akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala melainkan di hati orang itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang nang wani dua Tuhan tuh dasar hatinya kada ingat gitu aja. Nah, oleh karena itu Allah menyuruh kita uzkurullaha dzikran katsira. Sebutlah Allah dengan sebutan yang banyak, atau rancak-rancak kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan lagi di antara fadilah zikir wa hisnum minasyaitan. Nah, jadi zikir ini adalah menjadi benteng kita daripada kejahatan syaitan, daripada bisikan tipu daya syaitan. Nah, ada kala di dalam hadis yang lain ada beberapa orang yang ketika di akhirat ada 7 golongan yang diberikan kenaungan di padang mahsyar yang ketika itu tidak ada kenaungan di dalamnya. Ada rasanya mun kada hilap nomor 5 adalah seorang pemuda yang digoda oleh seorang perempuan yang berkedudukan lagi cantik, tapi inya menolak dengan kalimat inni akhafullah, aku takut akan Allah. Nah, sebutingnya kenapa inya jadi takutan menggawi? Karena ingat Allah Subhanahu wa taala, selamatnya dari godaan syaitan. Nah, oleh karena itu zikir ini hisnum minasyaitan. Zikir ini dapat membentengi diri kita daripada bisikan syaitan. Nah, kita ini akhafullah, menjapai. Kita berucap ini akhafullah cuma dengan syarat biniannya kada bungas. Nah, ada ini biniannya bungas, diisi kedudukan, kawa menolak dengan kalimat ini akhafullah. Jadi kedida orang nang kawa mengucapkan zikir di muntungnya kecuali ada Allah di dalam hati seseorang tersebut. Nah, kada mungkin tak. Ya, wahisnu minasyaitan. Nah, kemudian dengan zikir tadi pulang di antara kelebihannya wahirzum minan niran, zikir tersebut dapat memelihara kita daripada jilatan api neraka. Nah, ya Nabi barang siapa di akhir kalamnya, di akhir kalimatnya, di akhir umurnya lalu inya kau mau ucap la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Wa in zana wa in sarqa, sekalipun orangnya berzina, sekalipun orangnya mencuntan. Ini ada penegasan di belakang itu. Penegasan apa? Penegasan kalimat zikir la ilaha illallah itu kalimat kebenaran yang saktinya kalimat itu dapat mengislamkan, mensucikan orang nang dahulunya kafir menjadi suci. Nang dahulunya orang ini adalah orang nang jahat kemudian diterima taubat. Nah, orang kafir tuh bilanya masuk Islam hidupnya diulang mulai nol. Dosanya dahulu kada dihitung lagi, sudah. Nya kada sembahyangnya, berdosa-dosa nang telah lalu kada dihitung lagi dosa-dosanya, dihitung mulai nol. Itu hebatnya la ilaha illallah wa in zana wa in sarqa. Sekalipun pezina, sekalipun pencuri. Ini penegasan. Nah, cuma kebanyakannya adalah rasanya maling kau mengucap la ilaha illallah. Nah, cuma ini penegasan saktinya kalimat zikir la ilaha illallah. Nah,
Wahirzum minan niran, memelihara kita daripada jilatan api neraka. Neraka ini ada dua, ada neraka dunia, ada neraka akhirat. Neraka dunia nang apa, duka cita, bala, neraka dunia. Jadinya hidup di dunia tapi rasa di neraka. Hutang banyak, ya kalau bisi nauzubillah anak bermasalah, bini kata maasi, ya kalau tuh bala musibah. Akhirnya kita sadarnya apa yuk, ternyata standar kebahagiaan kita nih lah itu kawa diukur dengan 3 aja. Apa itu? 1, hati nang tenang, 2, badan yang sehat, 3, ada yang dimakan. Bujur kada? Selesai itu, bahagia sudah hidup. Hati nang tenang, badan yang sehat, plus ada yang dimakan. Walaupun seadanya, itu orang nang bahagia padahal. Coba yang bayangkan, hatinya tenang, badannya kada sehat, kayak anak tenang. Parno anak mati aja. Bila makan anak mati, bila rabah anak mati aja. Coba hatinya tenang cuma badannya kada sehat, kayak anak tenang. Badannya sehat pulang, hatinya kada tenang, kayak anak nyaman. Coba ya. Umpama pulanglah, badannya sehat, hatinya tenang, kada ada yang dimakan, pusang juga. Nah oleh karena itu 3 nih cukup standar kebahagiaan sudah. Hati yang tenang, awak yang sehat, plus ada yang dimakan. Tuh bahagia sudah. Kada usah mencari nang labih-labihan bahimat. Mun ada pakai, mun kada ada jangan menggeraung. Nah itu nyaman bener sudah hidup sugih dah. Sugih. Nah sugih sudah hidup. Dan merasakan garing, merasakan sakit. Mbah sehat, tablik pulang. Nah, mbahnya sudah garing, taat beribadah. Nah, ingat lawan mati. Mbah sudah sehat, kada ingat pulang. Nah itu bang kita. Nah, kada ingat pulang. Mudahan tenang hati berataan. Mudahan awak sihat berataan. Nah, mudahan rezeki lancar berataan. Nah 3 tukin. Tambah hika pulang. Mudahan babini 2. Allahu Akbar. Nah, standar itu, standar kebahagiaan. Nah kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, fadzukuruni adzkurukum wallahu a'lam bishawab. Alun banyak-banyak minta halal, minta ridha dunia wal akhirat. Jadi doakan ulun beratan, mudahan awak ulun sehat, mudahan ulun panjang umur, mudah-mudahan ulun selalu di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita juga khususnya seberatan husnul khatimah. Dan juga anak ulun ini sudah mencapai umur 4 tahun aja di anak disekolahkan. Jadi ulun minta doa lawan pian berataan, mudah-mudahan anak-anak ulun, zuriat-zuriat ulun menjadi hamba-hamba Allah yang saleh dan salehah, berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulullah, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di dalam kehidupannya, baik berkah di dunia dan berkah di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ada hadhihi niyah wa qulinatin salihah bila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله